Oke, mari kita berdoa dulu ya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan perantara doa kita bisa menjadi lebih paham dan lebih mudah untuk praktek dengan ilmu yang saya bagikan malam hari ini. Yang saya memang sudah pernah praktek dan sudah merasakannya selama 1 tahun ini. Alhamdulillah. Cuman saya selama ini belum berani share ya, karena saya belum yakin dengan apa yang saya dapatkan. Tapi setelah saya yakin, oh iya, oke, saya share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama. Kita sebelumnya lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu ya, teman-teman. Yang duduk yang tegak, kepala sedikit mendongak ke atas. Saya izin off audionya, dan yang audionya masih menyala. Kepala menghadap sedikit ke atas, kemudian telapak tangan menghadap ke atas. Ya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah, Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah, Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Allah, Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Rasakan syukurnya, rasakan cinta kita ke Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Rasakan dua hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini. Apa? Yang paling amat sangat disyukuri, mungkin ada peristiwa yang memang teman-teman sangat bersyukur sekali, atau mungkin teman-teman mendapat sesuatu, atau teman-teman memberi sesuatu. Ya Allah, Alhamdulillah, Alamin. Terima kasih ya Allah. Allah, Alhamdulillah, Alamin. Allah, Alhamdulillah, Alamin. Ya Allah, Alhamdulillah, Alamin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih, ya Allah. Duhai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Sesungguhnya kesempitan hidup kami, kesempitan rezeki kami,
persoalan rumah tangga kami, persoalan keuangan kami, dan semua persoalan kehidupan kami, ya Allah. Sesungguhnya adalah karena kami sendiri, ya Allah. Ya Allah, jika tidak Engkau ampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi, ya Allah. Merugi karena perbuatan kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri jika tidak Engkau ampuni kami dan memberi rahmat kepada kami. Niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau. Hanya kepadamu aku berlindung, hanya kepadamu aku memohon, ya Allah. Ya Allah, kami ini adalah kebanyakan orang yang menzolimi diri kami sendiri. Sebagaimana telah Engkau keluar, maka keluarkanlah kami dari kegelapan hati kami. Keluarkanlah kami dari kesempitan hidup kami, ya Allah. Keluarkanlah kami dari rezeki yang kurang, ya Allah, yang tak cukup, ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami sebagaimana dulu Nabi Yunus kau keluarkan dari kegelapan hidupnya, dari kegelapan perut ikan, kegelapan malam, dan kegelapan laut. Maka keluarkanlah kami, ya Allah. Keluarkanlah kami dari kegelapan hati kami. Keluarkanlah kami dari kesempitan hidup kami, ya Allah. Ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Dan kami ini adalah kebanyakan orang yang menzolimi diri kami sendiri, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku ini fakir di hadapanmu, ya Allah. Aku ini fakir, membutuhkan pertolonganmu, membutuhkan kasih sayangmu, membutuhkan cintamu, ya Allah. Sebagaimana dulu Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun dalam keadaan haus, lapar, tidak ada yang melindungi kecuali Engkau, ya Allah. Maka keluarkanlah kami, ya Allah. Keluarkanlah kami dari kesempitan hidup kami. Ya Tuhanku, Robbi, Inna, Robbi, ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan setiap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami sedang ditimpa persoalan. Sebagian di antara kami sedang ditimpa masalah. Sedangkan Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Sebagaimana dulu Nabi Ayub ditimpa berbagai kesusahan, sakit, bangkrut, anak-anaknya meninggal, istrinya minta cerai. Bahkan dalam berlapis-lapis masalah itu beliau berdoa. Robbi, ini masanya turu wa anta arhamur rahimin. Dan akhirnya kau kembalikan istrinya, hartanya, kau berikan anak-anaknya, ya Allah. Bahkan engkau sembuhkan dari sakitnya. Maka keluarkanlah kami dari kegelapan dan kesempitan hidup kami. Ya Allah, karuniakanlah kami solusi, karuniakanlah kami rahmat, kasih sayang, dan juga cintamu, ya Allah. Sebagaimana dulu Ashabul Kahfi kau keluarkan dari masalahnya, kau bebaskan dari kerutan hidupnya, maka keluarkanlah kami, ya Allah, dari kerutan masalah hidup kami. Keluarkanlah kami, ya Allah. Karuniakanlah kami solusi atas persoalan yang menghimpit kami, ya Allah. Berikanlah kami cahaya, cahaya cintamu, cahaya rezekimu, cahaya hidayah darimu, ya Allah, untuk kami. Dan ampunkanlah kami
Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai lana min amrina rasyada. Ya Rob, berikanlah kami rahmat, kasih sayang dan juga cinta dari sisimu. Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini, ya Allah. Ya Allah, setelah Engkau karuniai kami cahaya darimu, petunjuk darimu, maka jangan Kau ubah hati kami. Tetapkanlah kami di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari penderitaan dunia maupun akhirat dengan rahmat-Mu, ya Allah, ya Tuhan. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, yang memberi kekayaan dan mencukupi semua kebutuhan hamba-Nya. Birahmatika ya Ghani ya Mu'i ya Kafi wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas, kita lakukan nafas syukur dan cinta kembali. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sekarang teman-teman boleh dibuka matanya pelan-pelan. Silahkan dibuka matanya pelan-pelan, teman-teman. Alhamdulillah. Sudah dibuka matanya pelan-pelan. Silahkan. Kita malam hari ini sesi sharing-sharing ya, teman-teman ya. Sesi sharing-sharing, saya berbagi pengalaman yang insya Allah ini saya pun juga dapat dari salah satu sahabat ya, sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu nih teman-teman, apa sih persoalan teman-teman? Yuk kita sharingkan. Ya, yuk coba sharing teman-teman, apa persoalan teman-teman, apa yang menjadi apa ya keinginan teman-teman malam hari, harapan teman-teman malam hari ini ya, apa yang ingin teman-teman harapkan, kemudian teman-teman datang ke Zoom saya malam hari ini, apa yang teman-teman harapkan? Ceritakan kepada saya apa harapan teman. Silahkan, boleh pakai audio, boleh juga diketik ya. Ya, silahkan teman-teman. Udah pada melek belum nih? Ingin bebas dari hutang. Pengen tambah ilmu pun. Oh gitu. Yang lain, Pak Roni pengen bebas dari hutang. Artinya berarti sekarang masih dalam kondisi belum bebas ya. Ingin bebas berarti kan belum bebas. Ingin kaya berarti belum kaya. Nah, ingin tambah ilmu berarti belum banyak ilmu. Sama, saya juga belum banyak ilmu. Ya, oke. Keinginan terdekat kembali ke Bali untuk selesaikan urusan di sana. Punya kehidupan luar biasa, lunas amanah, bebas finansial, Masya Allah. Oke. Sip, 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 sip. Yang lain, ini ada 11 orang ya, kalau saya nggak ikut berarti. Ini yang jawab baru 4 orang nih. Nah, yang lain gimana? Silahkan sharing. Ini tadi kayak agak mendadak juga ya Zoom-nya ya. Jadi saya tuh
nggak sempet japri ke teman-teman. Biasanya saya japri satu grup Miracle itu. Pak Hadi Hartono ini siapa ya? Kayaknya nggak ada di Miracle Pak Hadi Hartono. Siapa ya Pak ya? Pak di grup itu. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Pak Hadi ini siapa? Izin Ibu, saya bergabung diundang oleh ibu saya, Ibu Harlina, Bu. Izin Bu. Oh, Masya Allah. Oh Iya, iya. ingin Oh iya, sharing-sharing dulu silahkan. nih, dengar-dengar ilmu baru Bu ya. Izin Bu. Oh iya. Oke, Iya, siap Pak Hadi. izin Bu Ya, ya. kita sama-sama belajar ya. Kenapa nih Pak Hadi nih malam hari ini mau hadir di Zoom saya ini Pak Hadi? Gimana Bu? Maaf. Iya, kenapa kok ini malam hari ini mau hadir di Zoom saya? Kenapa? Iya, kemarin kami ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Harlina. Saya kepingin sih, kepingin artinya nambah ilmu. Gimana caranya eh, hidup lebih baik gitu sih Bu. Oh iya, Iya, oke. iya. Mohon izin bergabung Bu ya. Ya, enggak apa-apa Pak. Saya senang. Apa namanya? Kita sama-sama belajar ya Pak ya. Saya juga masih belajar. Baik Bu. Ingin ini Bu Cici ingin nambah ilmu dan bebas finansial. Oke. Kalau saya Berarti itu izin Bu. iya silahkan Pak Hadi. Jadi saya keinginan saya dapat rezeki selalu selalu cepat habis Bu. Kadang-kadang memang Oh, rezekinya banyak sih lumayan, tapi kadang-kadang kayak nggak kelihatan itu Bu. Apakah ada solusi atau apa gitu Bu? Izin Bu. oh iya, oke. Nanti bisa disimak ya Pak Hadi ya. Baik Bu, izin mohon Oke. maaf Bu. Ya. Ini malam hari ini kita sebenarnya cuma sharing-sharing ya Pak. Kalau untuk pendalaman ilmu itu biasanya yang ini apa? Tapi insya Allah meskipun sharing-sharing tetap berkualitas ya. Insya Allah seperti itu. Oke. Ingin dapat ilmu baru pun, oh ya, Masya Allah. Kalau udah dapat ilmu diapain, Bu? Dipraktekin ya, tentunya ya, teman-teman semuanya ya. Dipraktekin kalau sudah ada ilmu baru. Oke, artinya gitu. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Berarti kan belum tercapai. Artinya kan belum tercapai kan? Kalau kepengen bebas hutang, berarti sekarang masih dalam kondisi berhutang. Kalau pengen banyak uang, berarti kan sekarang masih belum banyak uang. Nah, itu kira-kira ya, teman-teman ya. Berarti kan seperti itu. Nah, saya punya pengalaman nih, sekitar 1 tahun yang lalu. Ya, 1 tahun yang lalu, saya bertemu dengan salah seorang sahabat. Ya, sahabat saya itu beliau pernah ikut dalam seminarnya Anthony Robbins. Tahu ya, Anthony Robbins itu motivator di Singapura. Beliau bilang itu bayar 28 juta atau 30 juta gitu loh. Saya lupa ya waktu itu. Dia bayar itu. Terus beliau cerita sama saya. Hari ini saya mau bagi ilmu ini ke Mbak Yanti. Beliau panggil saya Mbak Yanti. Tapi ada syaratnya. Satu, syaratnya Mbak Yanti harus praktek. Nah, gitu. Oke, oke, oke Pak. Saya setuju. Ini laki-laki ya. Bapak-bapak ya. Udah umur gitu. Eh, Kemudian saya jawab, oke oke Pak, siap, saya siap praktekin. Kemudian beliau cerita, ini ceritanya di mana ya? Nanti aja dulu apa sekarang ya? Nah, sebenarnya kan gini ya, nanti nanti saya tahan dulu deh cerita saya ini nanti gimana. Jadi jadi gini ya teman-teman, ketika teman-teman ingin bebas hutang, kepengen pengen banyak uang, kepengen berarti kan itu belum tercapai kan? Belum tercapai saya menjelaskan gimana ya? Belum tercapai artinya ada penderitaan. Penderitaan yang teman-teman rasakan kan? Kayak tadi ya, pengen bebas hutang. Berarti kan menderita. Ketika memiliki hutang, itu menderita. Pengen sehat, berarti kan menderita. Sedang dalam kondisi sakit, dalam kondisi menderita. Benar nggak? Pengen ini, pengen itu. Ada beberapa yang masih menderita ini berarti. Ya kan? Kalau ingin bebas hutang, pengen sembuh, pengen kaya, berarti kan belum kaya, belum belum bebas hutang. Artinya masih ada penderitaan di dalam diri. Nah, sebenarnya
Apa sih eh, sup- apa sih yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa lepas dari penderitaan itu? Karena gini, bahasa semesta itu kan bahasa rasa. Kita berkomunikasi dengan Tuhan itu bahasa rasa. Semakin kita bersyukur, maka Tuhan akan memberi lebih banyak lagi. Tetapi kalau kita semakin tertekan, semakin merasa kekurangan uang, merasa belum bebas hutang, masih terlilit hutang. Saya bilangnya hutang ya di sini ya, bukan amanah. Supaya maksudnya itu supaya lebih mudah dipahami. Karena beberapa orang kadang nggak memahami amanah itu apa. Nah, berarti kan masih dalam kungkungan penderitaan kan ya. Pengen lepas, pengen bebas. Saya kasih tahu. Apa sih yang harus dilakukan supaya lepas? Ya udah, bebasin aja, lepasin aja. Kayak gitu. Jadi orang meninggal itu ada dua ya, teman-teman ya. Satu adalah meninggal dunia jadi jenazah. Yang kedua adalah meninggalkan dunia. Dalam artian meninggalkan dunia itu kita sudah bebas, lepas dari penderitaan-penderitaan, pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Seperti itu kira-kira ya teman-teman. Bismillah, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan malam hari ini teman-teman bisa paham dan mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang sama atau bahkan lebih paham daripada saya. Itu doa saya. Jadi ada meninggal dunia dan ada meninggalkan dunia. Sekarang pertanyaan saya, Anda punya hutang. Kemudian ada penagih debt collector datang. Orang yang meninggal ya, bukan Anda. Orang yang meninggal ketika didatangi debt collector, ditagih sama debt collector. Ayo bangun, bangun, bangun. Kamu harus bayar hutang kamu. Kira-kira dia bangun nggak? Kira-kira dia akan bangun nggak untuk menjawab apa bangunannya dibangunin sama si debt collector. Jadi orang meninggal ya. Jadi orang meninggal, kemudian ada datang debt collector. Ayo bangun kamu harus bayar hutang kamu, bayar bayar hutang kamu. Kira-kira yang meninggal ini dia bakal bangun buat bayar hutangnya nggak? Nggak, nggak. Iya. Kalau bangun, wah malah lari nanti debt collectornya. Kan gitu ya teman-teman. Enggak, mau diapa-apain, mau disetrum, dia sama debt collectornya marah-marah. Kurang paham pun, kurang paham. Oke, saya jelaskan lagi ya. Jadi gini, teman-teman. Ada ada dua hal. Meninggal itu ada dua. Satu, meninggal dunia menjadi jenazah, jenazah ya, ini jenazah. Yang satunya lagi meninggalkan dunia, ya, meninggalkan dunia. Ini kalau sudah jadi jenazah, ini jenazah ya. Lalu datang debt collector nih, datang debt collector. Dia misalkan masih punya hutang, masih punya amanah yang belum selesai. Datang nih debt kolektornya. Ayo bangun, 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 bangun. Kamu bayar hutang kamu, kamu bayar hutang kamu. Kira-kira orang meninggal, jenazah ini bangun nggak, Bu Mimi? Atau teman-teman yang lain? Paham nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Enggak Enggak. kan? Kalau Mau di, jenazah ya enggak bisa bangun lagi. iya, mau diguncang-guncang, mau disetrum, mau dimarahi, mau ditampar-tampar. Dia nggak bakal bangun lagi karena sudah meninggal, jadi jenazah. Ya. Kira-kira orang udah jadi menderita nggak dia? Dia mikir hutang nggak jenazahnya? Jenazahnya masih mikir hutang nggak? Nah, gitu. Jadi Enggak bisa mikir konsep, lagi. iya nggak mikir lagi, betul Bu Mimi. Udah nggak mikir lagi, udah nggak mikir lagi masalah itu. Nah, begitulah juga. Kalau Anda ingin terbebas dari penderitaan, Anda ingin lepas dari hubungan yang mungkin tidak baik dengan orang lain, Anda punya hubungan tidak baik, punya hubungan toksik, Anda ingin selesai persoalan Anda, maka satu yang harus Anda lakukan, Anda harus melepaskan diri Anda dari dunia. Jadi meninggalkan dunia. Tadi kan orang meninggal
itu ada dua ya. Satu, jadi jenazah dengan meninggal dunia. Yang kedua adalah meninggalkan dunia, tapi masih hidup. Ya, itu. Kalau Anda mau lepas dari penderitaan, dari banyak persoalan, dari banyaknya hal-hal yang semrawut di pikiran kita, ya, itu adalah Anda harus meninggalkan dunia. Tapi masih hidup, tapi masih hidup. Hanya meninggalkan dunia. Kenapa sih orang itu bisa menderita? Caranya, Bunda, ini saya arahkan ke sana ya. Kenapa sih orang menderita? Karena masih ada kemelekatan. Kemelekatan. Kepengen ini, kepengen itu, mau begini, mau begitu. Karena masih adanya kemelekatan. Ya, bisa dipahami dari sini, teman-teman. Aku aku menjelaskannya nih pelan-pelan ya, supaya teman-teman paham. Kalau nanti belum paham, silahkan yuk kita sharing gitu. Ya, beginilah. Kalau menjelaskan tuh, saya tuh paham. Tapi untuk menjelaskan tuh kadang nggak mudah, gitu. Karena masih ada menggenggam. Jadi, gini, ada orang ngomongin jelek tentang kita. Kita marah. Kita kan masih menggenggam, menggenggam kemarahan itu. Ketika ada orang yang membuat kita kecewa, kita masih sedih. Ya, oke lah, manusia nggak apa-apa. Tapi maksud saya itu kesedihan yang berlebihan atau kemarahan yang berlebihan gitu. Itu kan intinya kita berarti masih menggenggam. Kalau mau lepas dari penderitaan, maka Anda juga harus melepaskan. Nah, sama. Saya dulu itu nggak paham ya dengan yang di diajarkan oleh teman saya ini yang saya ceritakan di awal. Beliau pernah ikut seminarnya Anthony Robbins. Kemudian beliau itu waktu itu bayar 28 juta atau pokoknya hampir 30 jutaan lah. Saya lupa beliau cerita sama saya. Beliau laki-laki, lebih tua, bapak-bapak ya, cerita sama saya. Saya itu punya satu ilmu yang mau saya wariskan ke Mbak Yanti, tapi Mbak Yanti janji Mbak Yanti harus praktek. Oke Pak, saya siap. Dengan segala resiko ya yang akan saya ambil. Alhamdulillah beliau cerita sama saya. Dari semua seminar ini masih ada hubungannya dengan tadi ya teman-teman ya. Cuman saya loncat nih ceritanya ke Anthony Robbins. Dari semua seminar Anthony Robbins, saya itu hanya ingat satu. Jadi beliau bayar hampir 30 juta itu yang beliau itu cuma satu. Dulu waktu Anthony Robbins masih jadi penjaga WC, penjaga toilet, ya, beliau itu mendapatkan bayaran 5 sen. 5 sen itu hanya cukup untuk dua pilihan. Satu, pilihan untuk satu adalah pilihan untuk membeli burger atau yang keduanya adalah untuk pulang ke kos dengan naik bis, ya. Nah, beliau itu milih yang beli burger. Karena beliau pikir bahwa kalau saya punya tenaga, saya bisa jalan kaki. Tapi kalau saya naik bis, saya akan kelaparan. Dia gitu mikirnya waktu itu. Belilah beliau burger. Pas burger itu mau dibuka, kemudian ada anak kecil sama ibu-ibu homeless ya, tunawisma. Tunawisma itu si anak itu minta sama si Anthony Robin itu. Sama ibunya nggak boleh, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan seolah-olah kayak nggak boleh minta-minta gitu. Terus dilalui aja, berlalu aja itu Anthony Robin tuh berlalu aja. Pada saat dia mau gigit itu dia nggak tega. Ngeliat anak kecil itu nggak tega. Dia mau gigit lagi, dia jalan, mau gigit lagi, nggak tega lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya beliau mundur, Anthony Robin. Diberikannya burger itu ke si anak kecil itu tadi. Melihat si anak kecil ini
Aduh, melihat si anak, saya pengen nangis nih. Jadi melihat si anak kecil ini bahagianya minta ampun gitu. Si Anthony Robin pulang dalam kondisi menangis sampai di kosan. Sebegitu perihnya ya jadi orang miskin, dia mikir. Jadi sepanjang jalan dari tempatnya tadi si anak sama yang anak yang sama ibunya tadi yang homeless itu tunawisma, dia pulang ke kosannya. Pulang jalan kaki, jadi beliau itu nggak dapat dua, nggak bisa naik bis, juga nggak bisa makan burger. Pulang itu nangis. Itulah awal kebangkitan Anthony Robin. Beliau nangis. Sampai di kosan pun juga nangis. Ya Allah, ya maksudnya itu bukan ya, itu bahasanya Anthony Robin. Kalau bahasa saya kan ya Allah ya. Bahasanya Anthony Robin saya nggak tahu kayak apa. Jadi intinya itu seperti ini ya. Pedihnya jadi orang miskin itu seperti ini ya. Kalau begitu, saya nggak mau jadi orang miskin. Pokoknya saya harus belajar apapun yang terjadi, saya harus jadi orang kaya supaya saya bisa bantu banyak orang. Dijanji waktu itu. Dan seiring berjalannya waktu, ternyata teman-teman, yang dilakukan oleh Anthony Robin itu adalah sedekah 100%. Sedekah 100% pertama dia itulah yang mengubah dia. Jadi semakin dia besar pengorbanan yang dilakukannya, semakin besar energi, semakin besar semangat dia untuk berubah. Dan itulah ilmu yang dibagikan oleh teman saya tadi, yang saya ceritakan dari awal adalah sedekah 100%. Alhamdulillah, saya sudah melakukannya beberapa kali dalam waktu 1 tahun ini, dan terjadi perubahan yang sangat amat sangat luar biasa. Terutama pribadi saya. Pribadi saya. Ya, jadi terutama adalah pribadi saya sendiri yang berubah banyak sekali perubahan dalam diri saya menjadi arah yang lebih positif. Kalau secara pribadi banyak perubahan menjadi lebih positif. Secara rezeki banyak sekali keajaiban yang datang pada diri saya. Hal yang saya nggak sangka-sangka juga. Saya cerita ke orang yang memberi saya ilmu itu, beliau cerita, ya memang udah berarti saya udah menjalankan itu. Banyak sekali, dia nggak bisa menceritakan banyak, pokoknya banyak sekali keajaiban yang benar-benar janji Allah itu luar biasa. Apa sih yang terjadi dengan pribadi saya setelah saya sering melakukan sedekah 100%? Saya jadi orang yang tidak takut kehilangan apapun. Karena sejatinya semua bukan milik saya, hanya milik Allah. Jadi itulah inti dari sedekah 100%. Saya bisa melepaskan apa yang menjadi kepemilikan saya selama ini. Sedekah 100% yang saya lakukan itu sedekah uang, teman-teman. Sedekah uang, pokoknya saya kepengen sedekah uang, saya lakukan 100%. Sedekah saya lakukan 100%. Seperti itu. Itu adalah salah satu cara untuk melepaskan diri dari kemelekatan. Justru ketika saya merasa saya sering latihan 100%, 100%, 100%, 100%, yang dimaksud dengan 100% itu gimana, Bun? Semuanya, uang yang saya miliki semuanya saya bagikan ke orang lain. Itu yang saya lakukan. Jadi ada satu waktu ya, saya kepengen banget sedekah yang saya lakukan. Berapa uang saya di saldo saya, berapa uang di dompet saya berikan semuanya ke orang yang membutuhkan. Itu yang saya lakukan. Dan itu benar-benar energinya besar banget, teman-teman. Besar banget. Karena saya merasa itulah yang merubah saya. Saya dulu ya, kan kita ada ya mental orang miskin dengan mental kaya. Itu kan berbeda. Kalau orang miskin itu takut kehilangan uang. Ya enggak? Takut rugi. Takut apalagi mentalnya yang mental miskin itu apa? Takut kehilangan uang, takut rugi, terus apalagi? Takut ditipu, apalagi teman-teman.
nggak kurang paham pun. Oh enggak. Tadi caranya pun mohon maaf bergabung. Yang dimaksud sedekah. Ya, udah kejawab ya. Apalagi kalau mental miskin. Yang saya rasakan dulu ya, dulu sebelum saya sering melakukan itu, saya takut kehilangan uang. Saya takut kekurangan uang. Ya, takut kekurangan, takut kehilangan, takut kekurangan. Terus kemudian banyak kekhawatiran. Nanti besok gimana? Saya besok gimana? Nah, besok buat bayar sekolah anak gimana? Ya, seperti itu. Ketika saya sering melakukan itu, alhamdulillah teman-teman, nggak perasaan takut kehilangan, perasaan takut untuk namanya takut miskin dan sebagainya itu nggak ngerti. Saya nggak ada perasaan takut seperti itu. Takut masa depan gimana? Betul. Saya, alhamdulillah saya udah lepas dari itu. Dan itu merupakan satu hadiah besar yang Allah berikan ke saya. Saya merasa bahwa itu adalah hadiah terbesar yang Allah berikan ke saya. Perasaan. Bahasa semesta ini kan bahasa rasa ya. Ketika kita merasa takut kehilangan, maka akan kehilangan. Justru ketika kita merasa kekurangan, malah akan kekurangan. Jadi saya lebih damai, lebih tenang, lebih enjoy, lebih menikmati, lebih ikhlas, lebih pasrah. Awal menjalaninya memang tidak mudah, tetapi karena saya sudah berjanji sama teman saya itu, saya melakukannya, saya harus melakukannya. Beliau bilang, lakukan, Mbak Yanti. Mumpung belum kaya, mumpung 100% itu masih sedikit, gitu ya. Nah, ini adalah ilmu rahasia yang saya belum pernah bagikan ke siapapun. Sekarang terserah teman-teman mau pakai ilmu saya ini, bukan ilmu saya ya, ilmu Allah atau enggak, terserah teman-teman. Karena di dalam Al-Quran, ayo coba cari teman-teman, ada enggak ketika sedekah itu kita jadi miskin, ketika sedekah itu kita jadi kekurangan, ada enggak? Karena sudah jelas kan, ketika kita mengeluarkan satu di Al-Quran, itu akan tumbuh 700. Allah akan berikan 700 kali lipat. 700 kali lipat itu apa? Memang bisa berupa uang, bisa berupa kepribadian, bisa berupa kesehatan, bisa berupa hubungan baik dengan atau apapun gitu. Itu kan semuanya rezeki. Rezeki kan nggak harus uang. Banyak sekali. Yang pertama yang paling saya rasakan itu ya, saya udah nggak takut lagi jadi orang miskin. Jadi gelandangan udah nggak takut lagi, terserah Allah udah. Tapi justru ketika hilang rasa takut itu, malah Allah nggak akan jadikan kita seperti itu. Malah Allah akan memberikan kecukupan. Kayak kemarin juga saya hari Sabtu, alhamdulillah bisa melakukan sedekah 100%. Hari Senin dikembalikan sama Allah. Masya Allah banget. Bahkan berlipat. Nah, itulah yang kalau apa namanya ketika saya belajar melepaskannya itu dengan cara seperti itu. Ya, ini pengalaman saya, jadi kayak lebih ikhlas, lebih pasrah, lebih bersyukur, lebih banyak lah hal-hal yang nggak bisa saya ceritakan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Seperti itu, teman-teman. Ya, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Itu seperti itu. Nah, hal ini kan kebalikan ya. Kebalikan dari pribadi. Kalau misalkan, mohon maaf ya, kalau masih mental miskin itu kan takut miskin. Justru takut miskin. Takut kehilangan uang. Takut kekurangan. Khawatir, banyak khawatirnya dan sebagainya. Gitu. Dan melepaskan hal-hal yang tidak tidak menyenangkan di hati kita itu adalah dengan melepaskan itu. Saya latihannya seperti sedekah 100%. Nggak selalu setiap bulan atau apa. Setiap saya mau melakukannya, saya melakukan. Saya nggak mau, saya nggak melakukan. Hati saya tergerak untuk melakukan, saya melakukan. Jadi kalau
Berapa kali saya melakukan, saya nggak tahu, saya nggak ngitung. Gitu, teman-teman. Itu banyak sekali hal yang, dan ternyata memang salah satu kunci kesadaran itu, saya kemarin mengikuti seminar ya di Malang, seminar offline. Salah satu kunci kesadaran itu adalah sedekah. Orang yang gemar sedekah itu, kenapa kok dia bisa lepas dari penderitaan? Karena kalau orang pelit itu menggenggam kan, menggenggam erat kan, menggenggam, takut kehilangan, takut kekurangan. Tapi ketika kita sedekah, itu adalah kita akan melepaskan. Bukan cuma sekedar uang, bukan cuma sekedar, tapi itulah latihan melepaskan dunia. Dan seperti yang saya jelaskan dalam Zoom kita yang beberapa waktu yang lalu ya, teman-teman. Dunia materi itu kebalikan dari dunia kuantum. Saya mau share lagi, teman-teman, saya ingatkan lagi. Oh, sebentar, saya salah share ini. Dan itu ada di Al-Quran ya, teman-teman. Hmm, whiteboard, whiteboard ya. Ada di Al-Quran kan, kemarin saya share. Apakah papan tulisnya sudah kelihatan, teman-teman? Saya akan mengingatkan materi kemarin. Apakah papan tulis saya sudah kelihatan? Sudah terlihat, Bun. Oke, Mbak Dwi. Yang lain, teman-teman semuanya sudah kelihatan, kah? Jadi, ternyata ya, sebentar. Terlihat. Oke, sip. Bu Neneng. Ini saya katakan bahwa ini adalah dunia materi. Materi itu adalah dunia fisik ya, yang terlihat ya. Materi. Ini adalah dunia kuantum. Saya tulis Ki aja ya. Saya tulis Ki. Ini seperti yang saya ceritakan kemarin, ke dunia materi itu adalah kebalikan dari dunia kuantum. Kalau dunia materi itu kita mengeluarkan, artinya kita akan kehilangan. Justru dari dunia kuantum ini adalah kebalikannya. Kita akan mendapatkan berapa, teman-teman? 7, 700 kali, bahkan lebih dari itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya, 700 lagi. Dunia materi ketika hancur, boom, ketika hancur dunia materi, sebenarnya di dunia kuantum itu ada bibit kecil-kecil, kecil-kecil seperti itu. Ya. Dunia materi itu kebalikan dari dunia kuantum. Dan ini saya nggak ngarang ya, di Al-Quran ini ada ya, 700 kali lipat. Dan itu benar, nggak selalu dalam bentuk uang. Bahkan menurut saya, kepribadian saya itu lebih baik daripada uang. Karena ketika kita kepribadian kita baik, seperti yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu mengenai have sama dengan be kali do, ketika be kita ada di posisi power, maka kita itu bisa narik rezeki, bisa narik rezeki datang ke kita. Kita bisa maksimal jadi magnet rezeki. Nah, gitu kira-kira. Ya, teman-teman sekilas balik mengenai materi dan dunia kuantum seperti ini. Saya tadi teringat sesuatu. Ya, seperti itulah kurang lebih. Kuncinya lepaskan, lepaskan. Memang nggak mudah, itu butuh latihan. Saya sampai hari ini alhamdulillah masih latihan juga. Kata teman saya, mumpung belum kaya, Mbak Yanti. Mumpung belum kaya. Mumpung belum kaya, jadi masih mudah untuk melakukannya. Jadi beberapa waktu yang lalu, kalau Pak Wayan kan ada pertanyaan nih dari Pak Wayan ya waktu itu, saya masih ingat.
Beliau bertanya bahwa beliau itu dikasih uang ya sama orang tuanya berapa puluh juta, 30 juta atau berapa, kemudian dipakai untuk membayar manah dan sebagainya. Akhirnya itu tersisa sekitar 1,5 juta. Beliau bilang, saya kok khawatir ya, saya takut ya kehilangan uang. Kalau saya takut kehilangan uang, malah saya buang uang itu. Artinya malah saya keluarkan untuk ke banyak orang, saya bagikan ke banyak orang. Seperti itu. Jadi inilah rahasia dari Anthony Robbins yang beliau buka hanya di seminar itu. Dan ini saya cari referensi dimanapun ya, Anthony Robbins sedekah 100% itu saya nggak nemu. Nah, itu rahasianya. Ya, teman-teman. Saya kan menceritakan lagi sesuatu hal yang apa yang bagus ya. Artinya untuk meyakinkan hal ini. Jadi tubuh kita itu adalah magnet ya. Magnet rezeki. Sama seperti kayak bumi. Bumi itu ada magnetnya. Bumi itu ada magnetnya. Kutub utara dan kutub selatan. Itu magnet. Bumi ini magnet ini. Ada kutub utara, kutub selatan. Sama seperti magnet-magnet yang lain ya. Batang besi itu juga magnet ya. Ada kutubnya. Kutub utara dan kutub selatan. Manusia itu juga punya kutub, teman-teman. Kutubnya di mana? Kutub utaranya ada di otaknya. Kutub selatan ada di hatinya. Kalau pikirannya tidak tenang, pikirannya kacau, dan ini teman-teman bisa baca ya, ada di buku. Becoming Supernatural. Bisa kelihatan nggak? Becoming Supernatural, Becoming Supernatural. Ah, ya, Becoming ya, Becoming Supernatural. Super, bukan supra. Supernatural. Saya cari. Ya, sebentar ya. Itu ada. Jadi kalau menjelaskannya gimana kok bisa ini, itu ada, teman-teman bisa baca. Cuman kalau misalkan tanpa pembimbing, baca ini agak agak ruwet, agak karena ini kalau saya kan beli buku terjemahan ya. Kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris lebih bagus lagi. Inilah halaman 186, teman-teman. Halaman 186 ya. Ini tubuh. Ini adalah magnet. Sebentar. Muka saya kok ya. Ini adalah magnet ya, teman-teman ya. Magnet utara dan selatan. Ini magnet ketika bekerja dengan baik, mereka akan saling tarik menarik, ya. Nah, begitu juga tubuh manusia. Tubuh manusia itu juga ada magnetnya, utara dan selatan. Utaranya itu ada di otaknya, selatan itu ada pada jantungnya, the heart-nya. Nah, kalau otak dan jantung ini nyambung, mereka akan bisa berfungsi dengan baik menjadi magnet rezeki, ya. Mereka akan bisa saling menarik menarik rezeki. Tetapi kalau salah satu tidak berfungsi, ya, tidak berfungsi dengan baik atau artinya itu nggak sinkron, incoherent, nggak koheren. Yang sini mulutnya pengen jadi jutawan, pengen jadi miliarder, tapi hatinya bilang, ah nggak mungkin. Nah itu kan akhirnya nggak bisa narik, nggak jadi. Atau mungkin gini ya teman-teman ya, eh misalkan gini, teman-teman pengen eh, bayar lunas hutang, tetapi hatinya khawatir, bisa nggak ya? Pengen kaya, pengen kaya. Tetapi di sini, ah, ada perasaan ragu, perasaan takut, perasaan ya khawatir, kekurangan dan sebagainya masih. Itu nggak bisa narik teman-teman ternyata. Jadi kalau mau narik ini dan ini tuh harus aktif sama supaya jadi magnetnya itu jadi maksimal. Kalau magnetnya ini magnet nih ya, magnet kan nggak bisa jalan, maka ya nggak akan bisa tarik menarik sama seperti tubuh. Seperti itulah kira-kira. Jadi mau benar-benar butuh seperti itu, ya. Oke,
Jadi memang butuh latihan ya, teman-teman ya. Latihan melepaskan, latihan ikhlas, latihan pasrah. Lebih banyak bersyukur dari apa yang teman-teman dapatkan. Nah, sekarang seperti itu ya, saya bagikan pengalaman saya selama 1 tahun saya jalani. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Dan saya salut loh sama teman-teman. Teman-teman mau berbayar di kelas saya itu, Masya Allah tuh. Itu sudah merupakan langkah awal teman-teman untuk memiliki mental kaya, melepaskan, melepaskan, melepaskan. Alhamdulillah. Dan ketika kita memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, jangan khawatir. Pasti Allah cukup. Pasti Allah cukup. Begitu. Apakah ada pertanyaan dari sini, teman-teman? Silahkan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Sharing-sharingnya terlihat. Sudah terlihat. Takut masa depan gimana? Takut kekurangan. Iya, oke. Misalnya punya tabungan gitu, Bun. Apa mesti kita sedekahkan? Nah, ini nih, apa namanya, saya jawab ya. Ini adalah opsional ya, teman-teman ya. Jadi, boleh dipakai, boleh enggak. Kalau saya sedekah. Itu kan, ibu kan punya keluarga. Ya, punya suami. Mungkin yang cari uang itu adalah suami. Kalau suami nggak sepakat, nanti malah jadi bertengkar. Nah, seperti itu. Jadi, ya opsional. Nanti jadi bertengkar sama suami, terus ini gara-gara bunda nih, ngajarin aku kayak gini. Nah, kan opsional. Jadi, kembali ke mentalitas masing-masing. Kembali ke mentalitas masing-masing. Seperti itu. Ya, kalau saya, iya. Karena mumpung belum kaya. Tapi terserah loh ya. Artinya saya nggak menyuruh teman-teman harus melakukan yang sama persis dengan saya. Enggak. Jadi ada untuk menjadi melompat ke keberlimpahan itu ada banyak caranya kok. Ya, seperti itu. Bu Mimi. Nah, saya sendiri pun ngomongnya ini tadi hati-hati sekali. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, ya, begitu. Silahkan, ini adalah opsional. Boleh dipakai, boleh juga tidak. Terserah teman-teman. Atau mungkin belum 100%, 20%, kan udah belajar ngelepas. Belajar ngelepas. Kalau memang langsung jerk 100% memang mungkin tidak mudah. Ya, seperti orang naik tangga, kalau langsung tangga 10 gitu kan nggak mudah. Jadi langkah satu, mungkin 10% dulu, kemudian dinaikkan 20%, 30%, dan sebagainya. Seperti itu ya, Bu. Karena saya sendiri itu teman-teman, yang saya cari ilmu itu banyak sekali ilmu yang saya cari ya, saya dapatkan. Tapi nggak semua ilmu saya pakai. Jadi cuma ilmu-ilmu yang saya merasa cocok, merasa serg ya saya pakai. Kalau nggak ya nggak pak, nggak saya nggak pakai. Tuh, ya, ini opsional ya teman-teman, sekali lagi ini adalah opsional ya. Nanti saya diminta pertanggungjawaban lagi. Ya, jadi ini adalah opsional. Teman-teman boleh pakai, boleh tidak, boleh juga dengan pelan-pelan, silahkan. Ini adalah opsional, itu aja. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Pak Hadi tadi, saya sering dapat uang, tapi kok kayaknya uang itu kayak enggak. Jadi kayak kayak lari, 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 lari aja gitu ya. Kayak lari-lari. Saya pun pernah mengalami seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya sama Pak Hadi, tujuan Anda terhadap uang itu apa? Pak Hadi, tujuan Anda menyimpan uang atau tujuan Anda ingin punya banyak uang itu apa? Izin Bun buat tabungan Bun, Oh, buat tabung. Terus tabungannya itu buat apa? buat masa depan anak-anak Bun. Oh, buat masa depan anak-anak. Iya Bun, izin Bun. Oke. Iya, iya, betul. Betul. Buat jaga-jaga ya, Pak ya.
Iya Bun, bener Bun. buat jaga-jaga ya, Iya buat Bun. apa masa depan mereka ya, buat jaga-jaga. Iya Bun, bener Bun. Iya, oke, oke, oke. Memang kebanyakan orang itu seperti itu, termasuk saya dulu. Saya dulu pun juga begitu. Saya diajari guru saya, ketika kamu menyimpan uang, nggak usah dipikir uang itu untuk apa, untuk apa, untuk apa. Jangan pikir bahwa kamu berarti ketika kamu khawatir terhadap masa depan anak-anak, itu kamu nggak percaya pada Tuhan. Dah, uang itu masukkan aja ke tabungan dan jangan berpikir apapun tentang uang itu. Seperti itu. Paham nggak, Pak, maksud saya? Jadi ketika nabung itu jangan pikirkan bahwa uang ini untuk masa depan anak-anak. Uang ini untuk apa namanya? Untuk jaga-jaga. Karena itu akan habis ke situ gitu. Maksudnya kayak gini. Kalau kita masih menyimpan uang dengan posisi khawatir, ya itu tadi lah yang saya katakan. Itu tadi energi khawatir, maka kekhawatiran itu akan terjadi. Ketika kita ada perasaan takut, maka takutan itu yang akan terjadi. Nah, untuk bisa sampai sini ya, teman-teman ya. Tadi kan saya cerita tentang sedekah 100% ya. Kalau memang teman-teman belum sanggup, belum bisa ya nggak apa-apa. Ini opsional gitu loh. Opsional kan bisa dilakukan dengan cara pembersihan mental block kayak gitu pelan-pelan. Nanti akan menemukan jalannya masing-masing, Pak. Jadi saya pun juga nggak menekankan bahwa teman-teman tuh harus melakukan enggak ya, nggak harus yang sedekah 100% itu tadi. Jadi lakukan senyaman teman-teman ya. Apa sih yang bisa dilepaskan? Itu. Iya, sebentar saya lanjut lagi dulu ya, Bu Cici, sebentar. Nah, itu aja ya. Pesan saya seperti itu ya, teman-teman. Untuk Pak Hadi juga. Pak Hadi berarti ini masih ada mental block, Pak. Saya nggak tahu mental block Pak Hadi apa. Ya, ketika melepaskan uang ke tabungan itu adakah perasaan takut, khawatir, gitu. Nah, itu kan energinya energi yang malah mengundang kekhawatiran, ketakutan, dan hal itulah yang akan terjadi. Nah, untuk itu, ya, selain yang saya ceritakan sedekah 100% itu, juga ada latihan untuk mengeluarkan mental block. Ya, oke. Bu Cici, silahkan. Mungkin karena saya bisa melakukan sedekah 100% waktu itu ya, saya juga sudah latihan kan, yang seperti yang teman-teman di Mami kelas itu, seperti itu. Mungkin karena memang saya sudah latihan, jadi saya ngerasa kayak ringan aja sih. Dan saya juga nggak ada beban ya, beban pasangan lah. Saya mencari uang sendiri, jadi saya habiskan sendiri kan nggak ada yang mintai pertanggungjawaban gitu. Bebas kan kalau saya. Nah gitu deh. Jadi sesuaikan aja kembali ya teman-teman ya. Pesan saya di sini, saya ulang lagi, ini adalah opsional. Kalau misalkan teman-teman belum bisa uang, mungkin makanan, mungkin baju, mungkin buku atau apapun. Ya intinya itu sebenarnya hanya mengajari kita untuk ikhlas, pasrah, syukur. Itu intinya dari sedekah 100% yang saya ceritakan tadi. Oke Bu Cici, silahkan Bu. Boleh dibuka mikrofonnya kalau mau bertanya. Atau teman-teman yang lain. Jadi ya, Pak Hadi, jawaban untuk Pak Hadi dari saya. Karena Bapak masih ada mental block. Ya, dan itu memang harus saya nggak tahu ya mental blocknya apa, saya nggak tahu. Bapak sendiri nanti yang cari adakah atau mungkin mental block itu bisa berupa trauma-trauma di masa lalu. Jadi kayak misalkan dari orang tua mungkin ada pemrograman bahwa uang cepat habis, uang cepat habis, uang cepat habis itu juga bisa. Apakah bisa dipahami Pak Hadi dari sini pertanyaannya? Jawabannya? Halo Pak, selamat malam. Bisa Bu, Ap- mohon maaf, makasih Bu. Bisa Bu, makasih Bu. Oh Paham iya Bu. iya, iya iya Pak, iya Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Bu Cici mau bertanya tadi?
Silakan kalau mau bertanya. Nggak ada pertanyaannya? Oke. Udah cukup jelas teman-teman. Sekali lagi ya, opsional, opsional, senyaman, lakukan senyaman teman-teman. Gitu. Dan sebenarnya pertukaran energi itu nggak harus dengan itu kok. Ada banyak, ada cara yang lain. Itu ya. Opsional aja. Oke. Udah nggak ada pertanyaan teman-teman. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Zoom kita malam hari ini. Itu pengalaman, cerita saya. Paham pun jelas. Ya, oke. Alhamdulillah. Insya Allah besok kita ada Zoom lagi ya, teman-teman ya. Insya Allah. Alhamdulillah jelas Bunda. Ya, jadi ya sekali lagi opsional. Nanti kalau saya nggak bilang opsional, nanti dimintai pertanggungjawaban lagi. Karena memang itu nggak mudah, bener-bener nggak mudah teman-teman. Wow, perjalanannya tuh wow banget. Tuh. Nggak mudah memang. Dan ketika saya nggak ada ya, nggak ada uang misalkan, saya pengen apa-apa, minta sama Allah. Dan itu nggak mudah memang. Jadi kayak semacam emosional block, mental block, trauma, dan sebagainya itu memang harus disingkirkan dulu untuk bisa sampai di situ. Mungkin seperti itu ya. Alhamdulillah. Dan ternyata memang kemarin tuh saya belajar kesadaran ya. Salah satu ilmu yang agar cepat mendapatkan kesadaran itu ternyata memang itu sedekah salah satunya. Sedekah memang intinya seperti itu. Kita sendiri udah tahu ya, kalau sedekah itu pasti berlipat, pasti Allah ganti berlipat. Tapi ya memang nggak mudah itu tadi. Oke, teman-teman selamat malam. Sudah jelas ya, nggak ada pertanyaan lagi. Itu tadi mengenai magnet rezeki dalam tubuh kita tuh udah ada magnetnya, magnet rezeki ya. Jadi untuk menarik itu harus aktif, otak dan jantungnya harus aktif. Harus bisa ada pada posisi sadar penuh, hadir utuh di sini saat ini. No, 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 no. Itu adalah materi yang saya bagikan bulan lalu yang berbayar 50.000 itu tanggal 30 Mei ya. 30 Mei itu, teman-teman kalau masih ingat ya, kesadaran harus sadar penuh hadir utuh di sini saat ini. Itu yang bisa menyinkronkan antara. Kalau Anda ingin merubah masa depan, saya review sedikit, maka Anda harus merubah kapan? Masih ingat nggak teman-teman yang ikut kelas saya yang waktu itu? Kalau Anda ingin merubah masa depan, maka Anda harus merubah Sekarang masa sekarang. Betul, Pak Trisna. Saat ini, iya betul, Bu Neneng. Sekarang. Betul. Betul. Jadi, belajar untuk menyinkronkan antara hati dan otaknya, pikirannya. Oke, siap? Alhamdulillah. Pada diem semua ini pada ngantuk apa gimana ya, teman-temannya? Tapi memang ini tadi Zoom-nya agak mendadak ya. Oke, nggak ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada, saya akhiri ya. Kita lakukan nafas syukur cinta aja dulu ya, teman-teman. Yuk, supaya tadi buka dengan baik, ditutup juga, insya Allah dengan baik. Ya, kepala sedikit menghadap ke atas. Oh iya, saya umumkan di sini ya, teman-teman ya. Insya Allah minggu depan, ya saya mau buka ada kelas lagi, kelas baru lagi ya. Itu yang berbayar 50.000, jadi lanjutan dari kemarin, lanjutan dari yang sesi kemarin yang 30 Mei. Kalau teman-teman kemarin itu belum ikut, terus langsung ikut kedua ini bisa nyambung nggak? Bisa, bisa nyambung. Nanti saya akan review yang sesi satunya, sedikit review tentang sesi satunya, terus nyambung ke sesi kedua. Ini sesi kedua kita akan bicara supaya bagaimana supaya mestakung, semesta mendukung, ya. Dan nanti mengenai cerita saya, pengalaman saya hari ini juga itu juga mestakung ya, bagian dari mestakung ya teman-teman. Mungkin teman-teman nanti diperjalankan bukan dengan 100%,
100% sedikit, tapi lewat perjalanan yang lain itu sangat mungkin sekali. Saya hanya berbagi pengalaman, berbagi sharing, berbagi cerita saya yang terjadi dengan diri saya. Nanti teman-teman akan diperjalankan. Ketika semesta sudah mendukung, teman-teman akan diperjalankan entah bagaimana keberuntungan itu, cara teman-teman menempuh keberuntungan itu seperti apa. Itu akan ada sendiri-sendiri setiap orang. Oke, saya akhiri. Ya, yuk kita melakukan nafas syukur cinta terlebih dahulu, teman-teman. Supaya tidur dalam kondisi baik. Ini telapak tangan menghadap ke atas, kemudian kepala sedikit menghadap ke atas. Tarik nafas. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oh, alhamdulillah. Rabbil alamin. Oh, alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oh. Ya Allah, mulai saat ini hamba mohon. Apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah dalam pelukan cintamu ya Allah. Alhamdulillah. Hmm. Baik, silahkan boleh dibuka matanya pelan-pelan.